pada malam hari ini kita akan membahas satu makalah yang bermateri ketika saat Allah membuka pintu makrifatnya terhadap hamba. Itu berbagai macam cara Allah. Ketika saat Allah membuka pintu kemakrifatannya terhadap hati seorang manusia, itu dengan cara berbagai cara Allah lakukan. Tentunya si manusia kita bisanya itu mengalir mengikuti apa yang menjadi petunjuk Allah. Allah memberikan tanda-tanda terhadap hamba yang dikehendaki seperti ini. Urusan cara Allah membukanya itu urusan Allah, cuman ada tanda-tandanya. Pertama, tanda-tandanya adalah yastami'unal qawla. Kalau bahasa Nabi Adam, bisanya kembali kepada Allah, negeri asalnya adalah beliau itu menerima kalimat, artinya menerima wahyu Allah yang isinya untuk lekas kembali padanya. Tanda pertama adalah ketika kita itu mendengar apa petunjuk yang disampaikan oleh Allah lewat Kanjeng Nabi. Yastami'unal qaula, hati kita bisa terima. Apa yang kita dengarkan itu sebuah ilmu, sistem. Inilah petunjuk pertama di situ. Ketika Rasulullah menyampaikan dinut tauhid, khusus tentang rohaniyah, kita sebagai umat itu menerima di hati, gak langsung menolak, diterima. Ketika mendengarkan lewat telinga, hati berbicara, mengangan-angan dari apa yang bersifatkan petunjuk ilmu. Dari situlah di dalam hati jenengan ada satu kesadaran. Contoh-contoh dikatakan walillahil masyriq wal maghrib. Semua makhluk mulai jagat timur sampai jagat barat itu yang menciptakan, yang memiliki, yang menguasai segala hal apapun di situ adalah Allah. Loh, hati kita ada rasa keyakinan itu benar. Akhirnya faham. Bentuk kefahaman jenengan, hati sudah melepaskan kalau diri ini tidak apa-apanya, bukan apa-apa. Artinya bukan diri ini yang bisa melakukan segala hal aspek apapun, tetapi Allah. Itu berarti bentuk kefahaman. Inilah yang dimaksud ilmu. Jikalau di dalam hati panjenengan ini ada tanda-tanda itu, inilah salah satu hamba yang dikehendaki, yang Allah akan membuka pintu makrifatnya. Satu. Nomor dua adalah amal.
ketika jenengan ini sudah mendapatkan sinyal dari Allah bahwasanya ilmu itu tidak hanya sekedar difahami, tetapi wajib untuk dilaksanakan, dibuktikan. Pembuktian kita lewat khalwat dengan sistem zikir pada Allah. Ini pasti Pak akan terjadi terhadap diri jenengan dengan istiqomah. Maka inilah tanda-tanda kalau Allah itu akan membuka hamba yang dikehendaki tentang masalah kemakrifatan pada Allah. Bukan karena amaliyah Allah membuka itu, karena kehendak Allah sendiri. Bukan amaliyah sedikit dan banyaknya yang timbul dan muncul pada diri kita, enggak. Semua atas kehendak Allah sendiri. Lah yang menjadi pertanyaannya adalah, mengapa Allah itu kok menghendaki satu hamba untuk membuka pintu makrifatnya, dan mengapa Allah satu sisi kok gak membuka satu hamba? Mana letak sifat adilnya Allah? Padahal kita sama-sama hamba Allah. Jawabannya sederhana Pak. Hamba yang pertama yang dikehendaki adalah sami'na wa ata'na. Artinya dia itu betul-betul menyembahnya pada Allah, betul-betul. Tidak sekedar secara jasmani, tapi ruhani. Betul-betul. Asbabun nuzul di dalam hati jenengan seperti inilah akhirnya Allah menurunkan wahyunya. Yang wahyu itu berupa pembukaan pintu makrifat terhadap jenengan. Yang kedua, mengapa Allah itu tidak membuka? Karena jawabannya sederhana juga, sami'na tapi wa asoina. Sama-sama mendengarkan ajaran ini yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi, tapi golongan yang kedua ini tidak mengindahkan. Bahkan al-mala'u kadzabu, kebanyakan pemimpin-pemimpin yang ada di depan itu menolak, mendustakan, nggak mau. Akhirnya penghambaannya, pengabdiannya tidak benar-benar terhadap Allah, tapi bahasa Allah hanya di lisan, bahasa Allah di hati tidak ada. Wa minan nasi mayyaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhiri wa ma hum bimu'minin. Saya kasih tahu Muhammad, mereka mengatakan beriman pada Allah, beriman padaku, tapi sesungguhnya tidak, hatinya tidak. Lesan kita mengatakan Allah. Semua yang menciptakan alam dunia Allah. Tapi ruhaniah kita, hati kita masih terbelenggu oleh hawa nafsu dalam diri kita. Akhirnya dengan sebab itulah Pak, terhalanglah ruh ini terhadap Allah. Untuk bisa membuka diri dari penghalang itu, hanyalah Allah yang bisa membuka. Syaratnya jenengan kita itu yang ada di golongan kedua harus pindah dari sami'na wa asoina
pindah sami'na wa ato. Sampai ditegaskan Allah, jikalau cintamu ingin aku terima dan kau kujadikan sebagai kekasihku, kata Allah, ya fattabi'uni, ikutono Muhammad. Kalau yang dawuh Kanjeng Nabi, fattabi'uni, ya ikutono aku. Apa perilaku secara jasmani dan rohani, ikutono. Kebanyakan kita umat manusia, khususnya umat Islam, kan hanya mengikuti secara zahir, Pak ya, secara syariat saja. Secara batin, secara rohaniah, secara hakikat, jarang yang mau mengikuti apa yang pernah diikuti Kanjeng Nabi. Sampak Kanjeng Nabi pernah dawuh saat para sahabat itu dikasih sayembara. Barang siapa yang sholatnya bisa khusyuk, akan kukasih serban hijau. Enggak ada yang bisa, Pak. Sekalipun Sayyidina Ali terakhir mau salam, hatinya ingat serban hijau. Itu jangan disimpulkan hadis itu Sayyidina Ali yang enggak bisa, apalagi kita. Jangan gitu. Jangan. Sarahnya hadis itu, siapapun kita, tatkala ruhaniyah ini masih ada penghalang terhadap Allah, pasti nggak bisa. Terus kalau kita sebagai umat Kanjeng Nabi nggak bisa sama sekali, terus bagaimana Allah kasih petunjuk di dalam surat Al-Baqarah tentang sholat yang khusyuk itu? Ayo, khafidu ala sholawah was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Ini cara untuk bisa bertemu Allah di dalam waktu sholat, sehingga sholatnya bisa dikatakan khusyuk. Setelah ayat ini turun, disusul ayat yang mengatakan qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Al-mu'minun, sungguh bahagia, damai, beruntung bagi orang-orang yang imannya sudah ihsan, bagi orang-orang mukmin yang ketika sholat dalam keadaan khusyuk. Lah ini, jadi jangan sampai hadis itu jenengan simpulkan wong Sayyidina Ali enggak bisa, lah wong kita itu jauh hubungan angkatan ya. Jangan begitu, Sayyidina Ali juga makhluk, jenengan juga makhluk. Bahkan Rasulullah berikrar, innama ana basarum mislukum, aku iki sama dengan kamu, sama makhluknya. Maksudnya apa? Statusnya makhluk, la haula wala quwata illa billah. Akhirnya ketika golongan satu sudah menerima dan mengamalkan perilaku ruhania baik, itulah menyadari tentang la haula wala quwata illa billah. Oh iya, saya makhluk itu enggak bisa apa-apa, enggak punya daya upaya apapun, bisa melihat, mendengar, berucap, bergerak, bekerja, enggak punya. Wala quwata, dan kekuatan untuk di situ enggak ada. Nah, terus kok bisa melihat, bisa mendengar? Ketahuilah itu semuanya illa billah. Datangnya dari Allah, bukan dari kita. Lah inilah mereka hamba yang dikehendaki. Justru ketika saat Allah tidak menghendaki hamba yang menolak tadi, menunjukkan sifat adilnya Allah. Bukan Allah itu pilih kasih. Atau apa pilih kasih itu? Hah? Nggak adil gitu loh.
Bukan berarti itu enggak adil, justru ada dua wajah ini justru menunjukkan sifat adilnya Allah. Siapa yang makan, laparnya hilang. Siapa yang tidak makan, laparnya tidak hilang. Loh, sifat adilnya Allah di situ. Bon, Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, berkenaan dengan Allah membuka pintu kemakrifatan terhadap hambanya, khusus makalah ini Allah menjelaskan qala musannifu rahimahullah, idza fatahat tatkalane buka sapa Allah laka maring sira, buka wijhatan ing wajah roh sira, minat ta'arufi saking masalah makrifat pada Allah. Ketika Allah membuka pintu hatimu untuk bisa bertemu Allah, atau ketika saat Allah membuka mata hatimu sehingga bisa makrifat pada Allah, ya falatu bali ma'aha ingkola amaluka. Jangan kau berpendapat karena amalmu itu. Bon, harus dipahami tentang amal. Amal dan akhwal. Jasad, ruh atau kolbun. Amal, yang dimaksud amal itu perbuatan-perbuatan yang ada kaitannya dengan jasmani. Manusia unsur jasmani dan rohani. Amal yang dimaksud itu adalah segala perbuatan yang terjadi pada jasmani. Kalau akhwal, keadaan, itu satu perbuatan yang terjadi pada rohani atau hati. Kalau kita bicara akmal atau amal, mau macam-macam. Berdiri, rukuk, sujud, duduk, sholat, atau di luar aktivitas sholat. Itu disebut akmal. Jamak dari amal. Jadi amal-amal yang bersifatkan dohiriyah itu bukan alasan Allah jenengan ini hati dibuka tentang kemakrifatan, bukan karena itu. Kan dikatakan fal ya'mal amalan sholihan, kau harus melakukan satu perbuatan yang bagus. Lah, akmal ini identik dengan jasmani, berarti jasmani sampean harus melakukan bentuk zikir. Amal yang bagus di mata Allah loh ya, itu tergantung akhwal jenengan, tergantung keadaan hati jenengan itu bagaimana. Keadaan hati manusia itu cuma ada dua, Pak. Entah wong Islam atau ghairul Islam. Selain orang Islam atau orang Islam, keadaan hati itu cuma ada dua. Pertama, mingkol bin zahidin. Hati yang condong, mengakukan semua, meyakini semua apapun yang terjadi itu semata-mata datangnya dari Allah. Maka dikatakan oleh Syekh Ibnu Athaillah mingkol bin zahidin. Itulah hati yang condong pada Allah, imannya.
Jadi sudah tidak mempunyai iman pada selain Allah. Sudah tidak ada. Dari segi aspek apapun yang terjadi. Satu. Nomor dua, mingkol bin rohibin. Hati yang condong beriman pada selain Allah. Contoh ini, saya beriman bahwasanya hati yang memberikan tausiah itu adalah mukhlason. Padahal mukhlason itu makhluk. Nah ini rohibin itu condonge hati terhadap makhluk tentang iman. Wis gak ngomong hudan kok udah temenan tadi gawe. Lainnya aja. Kita haus terus minum air. Ya. Hilanglah rasa haus. Hati kita beriman, hilangnya haus itu karena air. Padahal air itu makhluk. Lah iya dah. Mukhlason ya makhluk, air ya makhluk. Rasulullah Muhammad ibnu Abdillah juga makhluk. Manakala iman kita jatuhnya pada makhluk, maka kita ada di golongan kedua. Ini keadaan ruhaniyah. Padahal Al-Maidah ayat 76 Allah katakan bahwasanya semua makhluk apapun dan siapapun, berarti nek apapun itu tanpa bernyawa, nek siapapun berarti bernyawa, bahasa syariat itu tidak akan pernah bisa memberikan dharau wala naf'an, mendatangkan mudorot bahaya ataupun memberikan satu manfaat. Ini jangan dipandang syariat, dari sisi syariat. Sampai pandang dari sisi hakikat, baru sambung ayat ini nanti. Nek sampai lihat dari sisi syariat, wong nyatanya haus saya hilang itu karena air. Loh gak sambung toh. Wong saya bisa paham ilmu kepada Allah, petunjuk dari mukhlason kok. Loh gak sambung Pak dengan ayat ini. Padahal di dalam Al-Quran yang kami ketahui tentang bahwasanya masalah makhluk itu tidak bisa apa-apa, itu ada 12 ayat. Salah satunya surat Al-Maidah ayat 76 tadi. Maka di cross check. Betul dah. Loh nek sampean melihat sisi kacamata hakikat ruhaniyah, sambung ayat itu. Karena apa? Jikalau tidak ada Allah hidup yang melimputi air, maka air itu tidak sedikit pun bisa memberikan manfaat berupa menghilangkan rasa haus. Nah, yang benar bagaimana? Gini loh, Allah bertajali pada air. Ala innahu bikulli syai'im muhit. Ingatlah, sesungguhnya Allah itu melimputi air ini. Bikulli syai' berarti setiap apapun Allah melimputi. Kok umpama Allah di dunia ini bisa jenengan lihat dengan ainul basariyah ini Pak, nggak ada orang berangkat kerja. Ibadah terus, lokasi tutup, semua tutup. Memang basariyah dihadapkan itu sebagai pengujian kok. Betulkah ruhaniyah kita itu wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin atau tidak? Sifat basariyah dihadapkan pada diri kita, setiap diri makhluk manusia,
terus bertengger nafsu-nafsia dan amarah semata-mata untuk menguji kita apakah betul ruhaniyah kita terus illa liya'budun, menyembah pada Allah. Makanya saya katakan, andai kata sifat basariyah Anda ini ditutup atau dibuangkan oleh Allah, aku yakin nggak ada orang itu terus berbuat kejelekan, nggak ada. Isinya dia mengalah. Ada orang minta dikasihkan semuanya. Walaupun dia itu lapar. Udah, dia hanya menyembah pada Allah. Udah, ini akan terjadi bagi Anda yang difutuhkan Allah. Apa? Dibuka mata hati jenengan dalam rangka pengenalan pertemuan terhadap Allah. Kembali kepada Allah membuka itu. Jadi Allah membuka pintu hati sampean masuk dalam kemakrifatan Allah itu bukan karena amaliyah yang kita lakukan. Bukan. Itu semuanya karena iradah kehendak Allah sendiri untuk mengenalkan dirinya pada si makhluk. Lewat apa? Macam-macam. Allah menyapa kita lewat angin yang ditimbulkan oleh kipas. Itu Allah menyapa. Allah menyapa jenengan lewat sakit. Allah menyapa jenengan lewat miskin, lewat kaya, lewat apapun Allah menyapa. Hanya bagi hati hamba yang memegang kunci untuk bisa masuk di alam akhirat di dalam angin tadi lah yang bisa bertemu Allah di situ. Makanya sering saya sampaikan di setiap konten apapun yang namanya adzikru bisiril asrar mesti tak sampaikan di situ berulang-ulang kali. Bahkan setiap konten saya tidak lepas dari sirul asrar. Karena itulah sebagai kunci hati kamu bisa masuk ke alam akhirat ruhaniyah ini. Kita lihat fungsinya sirul asrar bagaimana sih? Pertama, merasakan, mengimani bahwasannya sang penggerak, sang yang berperan hanyalah ini. Allah ini. Kedua, nanti keakuan diri jenengan akan dihilangkan Allah yang berzikir, yang beramal dan lain sebagainya. Setelah itu dihilangkan, maka yang kedua adalah ainul basyirah, bertemu. Loh, ketika dibukakan pintu makrifat ini loh, bukan karena amaliyah kita. Sedikit enggak. Karena memang mohon maaf fa innahu ma fatahaha laka illa wa huwa yuridu ayyata'arrafa ilaika. Itu karpe Allah. Itu Allah yang punya kehendak. Artinya apa, Pak? Jenengan kalau pingin sakdek saknyek, apa sakdek saknyek? Sak kejapan mata bisa masuk di alam akhirat, dibuka pintunya itu, lepaskan segala hal apapun yang terjadi pada diri kita, terutama waktu dzikir. Jangan ngaku-ngaku kalau kita yang dzikir. Paham ya? Sekalipun amaliyah itu kelihatannya sedikit, tapi berbobot, Pak. Hanya merasa, mengimani dalam hati sampai keadaannya itu dalam kondisi kolben zahidin inilah yang kumaksud. Hati selalu condong menyang Allahnya, maka disinilah sak kejap
Sehingga kalau boleh saya katakan berarti alam akhirat itu tidak jauh. Alam akhirat itu kita gak usah menunggu apa yang diterangkan di dalam hukum syariat. Besok kalau sudah hari kiamat, Israfil menyebul, meniup trompetnya, bukan itu. Ya lama Pak sampai nunggu ke sana. Sekarang masuklah hatimu di dalam angin itu. Sebab di dalam angin itu ada wujudnya Allah. Cara untuk bisa masuk di situ berarti tidak lepas dari sirul asr tadi. Sebab aku Allah tidak akan menerimamu cintamu selama di dalam hatimu ada masih selain aku ada. Lepaskan cintamu. Kalau kau mau melepaskan, lah ini seakan-akan hamba seperti yang melepaskan apa ya? Tapi sebetulnya itu yang melepaskan adalah Allah. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau itu sudah terlepas, yuhibbukumullah, cintamu akan diterima Allah. Makanya bicara kholwat itu tidak seperti dulu, Pak. Dulu para kekasih Allah, kesimpulan kholwat itu harus tinggalkan secara fisik, istri, anak, pekerjaan, apa urusan duniawi itu ditinggalkan secara dohiriyah. Supaya ruhaniyah itu mulus, tidak tercampur. Sekarang enggak harus seperti itu. Alasannya apa? Karena Allah tidak hanya ada di tempat sepi, Allah juga di tengah pasar. Iya. Di tengah jenengan kerja, kalau nggak ada Allah apa bisa terjadi itu? Karena apa diperbolehkan sekarang itu berkholwat di tengah-tengah tempat ramai atau pekerjaan? Karena ini sudah zamannya ilmu ini wajib digelar secara umum. Bisa, itu jawabannya. Kalau dulu jangankan di umum Pak, di tempat khusus aja masih ada jarak antara mursyid dengan murid, antara kiai dengan santri. Akhirnya kalimah dawuh-dawuh yang disampaikan itu masih memakai berbau isyarah. Akhirnya kita sebagai murid ndase ngeluh, paham? Enggak. Ya kalau boleh tanya Pak, enggak boleh tanya. Wong saya sendiri pernah kok dipisui Mbah Khozin Pondok Ringin Agung. Gara-gara saya tanya, wujudnya Allah itu bagaimana Mbah? Langsung dipisui fasih kayak arek Surabaya. Kiai ku Pak itu. Mungkin ada yang kenal Mbah Khozin Pondok Ringin Agung Kediri. Beliau salah satu tokoh tentang tasawufnya itu kendel. Tapi kendelnya itu di forum gitu loh. Memang zaman dulu Pak. Nah zaman sekarang sudah secara blokosuto alias terang-terangan. Karena memang ayatnya sebetulnya di situ. Mungkin dibuka dalam surat Al-Hijr bagaimana cara Rasulullah menyampaikan dinut tauhid ini. Mulai dari ayat kalau nggak salah 92 sampai 99 dengan terang-terangan. Tapi resikonya beliau itu tahu dipisu-pisui umat pada saat itu. Dipisui kaum kafir Quraisy, kaum Taif, walah. Bahasanya dipisui. Tapi bukan hanya di lisan Rasulullah itu. Dipisui oleh umat itu dengan bahasa fisik juga. Abu Jahal, Abu Lahab bagaimana merencanakan dengan tokoh-tokoh yang lain. Waktu ada di Mekah, beliau direncanakan mau dibunuh. Tapi akhirnya Allah tidak diam diri di situ. Muncullah hijrah ya dari Mekah ke Madinah. Akhirnya terlaksanalah hijrah. Bon. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah.
Jangan menganggap amal sedikitmu itu menjadikan kau berputus asa untuk tidak dibukakan pintu makrifatmu. Jangan. Sebanyak apapun amaliyah yang terjadi pada diri Anda, jikalau tidak dibarengi, disertai keadaan rohaniyahmu, kolbin zahidin, sampai dunia niki kiamat nggak bisa bertemu. Allah tidak akan membuka pintu hati seseorang itu, nggak akan. Tapi walaupun amaliyahmu itu hanya sedawikit, pandangan umum sedawikit, tetapi jenengan sertakan keadaan ruhaniyahmu itu mingkol bin zahidin. Disinilah Pak, idza fataha, Allah membuka pintu kemakrifatan Anda. Berarti tanda-tanda kemakrifatan Anda akan terjadi. Ukuran amaliyah bukan, ukurannya akhwal, keadaan hati jenengan. Apakah condong terhadap Allah? Apakah condong terhadap imannya selain Allah? Selain Allah. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Alam ta'lam anna ta'arruf huwa muriduhu alaika. Heta, apakah kau tidak mengerti adanya kau makrifat itu yang memakrifatkan Allah? Alam ta'lam, ana ta ora ngerti sira manungsa, makrifatmu iku sing gawe makrifat itu Allah. Itulah Allah cara untuk menghapus dalam hatimu supaya tidak mengakui dirimu yang beramal. Paham Pak Fuge? Makanya tadi saya katakan akhirat iku namung hanya sak jangkah, toyul akhirat, ngelempit masa akhirat iku di dunia hanya sejangkah. Benang merahnya itu adalah Anda pelepasan keakuan diri sebagai makhluk dalam hal apapun. Itu kalau terjadi pada diri jenengan, maka itulah akhirat. Gitu deh Pak. Sak kedepe meripat, sekejap mata. Gak butuh wusul, gak butuh jam-jaman, gak butuh tahunan, harian, bulanan. Bagi siapa? Bagi yang sudah terlepaskan sifat basariahnya, keakuan diri sebagai makhluk yang melakukan. Cuman untuk sampai di situ terjadilah saya ja'alullahu ba'da usri yusra. Kita itu masih merasa. Padahal secara keilmuan sudah paham. Ketika praktek kita itu di tengah-tengah kholwat baik umum maupun khusus masih belum terlepaskan keakuan diri. Loh, memang itu proses. Makanya mengapa dulu itu abah saya sendiri tidak mau memberitahu tentang Sirul Asrar. Harus saya melewati dzikir di thariqah dulu Pak. Sehingga rasa ketidakpuasan saya di thariqah satu pindah thariqah yang lain. Yang lain pindah yang lain. Bukan berarti saya selingkuh, ngoten ya. Artinya mendua, enggak. Cuman satu saya mencari benang merahnya itu di mana untuk bisa wusul. Lah, setelah Allah memberikan tahu tentang benang merahnya yaitu dzikir Sirul Asrar, saya taskhihkan kembali si Abah. Jawabannya sederhana, apa? Birriyadati wal adhkar. Kuwi cek ngerti soro. Biar merasakan susahnya orang bagaimana
untuk melepaskan keakuan itu. Berzikir tiap saat dan waktu, sampai mohon maaf saya kurus, nggak bisa minum, nggak bisa makan. Bukan perkaranya nggak ada makanan, nggak ada minuman, enggak Pak. Oleh karena mendawamkan, mengistiqomahkan zikir satu hari satu malam, ini saya dijatah zikir sirin itu 20.000. Jadi sampai saya mengalami air yang mau saya minum itu jawab, aku Allah. Akhirnya nggak bisa diminum. Siapa yang nggak takut Pak? Mau makan nasinya berkata aku Allah. Si coba. Bingung apa enggak? Mesti bingung. Ini kalau tidak ada petunjuk dari Allah, enggak mungkin paham maksudnya aku Allah. Padahal itu petunjuk. Maksudnya hilangkan keakuanmu. Ngoten lho asline. Keakuan makhluk hilangkan. Berarti makhluk nasi, makhluk air hilangkan dalam pandangan hatimu. Jikalau itu sudah kau lepaskan, terlepas itu, maka nyatalah keakuan Allah yang meliputi ini tadi. Paham Pak G? Oke, berarti ini bukan maksud Allah buka dari sebab amaliyah kita, ndak. Itu memang kehendak Allah sendiri. Makanya dikatakan alam ta'lam anna ta'arrufa huwa muriduhu alaika. Ketahuilah bahwasanya yang menghendaki kau bisa makrifat pada Allah itu atas kehendak Allah sendiri. Wal a'malu anta muhdiha ilaih wa aina ma tuhdihi ilaihi mimma huwa muridu alaika. Hetah. Apa sebanding amaliyah-amaliyah yang katanya kita yang melakukan, yang diperuntukkan hadiah pada Allah, ditukar dengan kemakrifatan, apakah sebanding? Tidak. Sekarang ditambah, tidak amaliyah. Dunia dan seisinya, mafis samawati wa mafil ardi ini milik Anda berupa emas, intan, mutiara, cagak mutiara, intan emas, apapun gentengnya, semuanya emas. Apakah seimbang apabila ditukar dengan kemakrifatanmu yang dihadiahkan Allah? Kok kamu bilang karena sebab amalku Allah, karena sebab amaliyahku Allah itu membuka hatiku? Enggak sebanding Pak. Mengapa tidak sebanding? Ingat, ad-dunya mata'ul ghurur wal akhiratu khairu wa abqa. Walaupun duniawiyah, amaliyah yang dipandang manusia itu bagus, itu dunia mas dunia saisine wek sampai dewi atau milik Anda sendiri, lama-lama habis betul. Habis. Udah, kalau tidak habis, umur Anda berapa? Minta 100 tahun. Oke, kurang ditambah 100 lagi menjadi 200 tahun. Oke, minta lagi, nggak mau mati 1000 tahun. Dikasih umur 1000. Nek dibanding wal akhiratu khairu wa abqa, kemakrifatan yang kekal abadi, tidak ada batasnya. Ayo, 1000 tahun sudah terlaksana, hilanglah semua apa yang tadinya kita banggakan. Dunia dan seisinya tadi, intan, mutiara, emas, berlian milik kita, akhirnya juga pisah. Kita tinggalkan, tinggal satu, kehidupan akhiratmu bagaimana. Makanya di sini
Ibnu Athaillah memberikan keterangan wa aina ma tahdihi ilaihi mimma huwa muridu alaika. Eta sebanding kemakrifatan yang diberikan terhadapmu dengan hadiah yang kau berikan pada Allah berupa amalia. Lah kok kamu itu ngomong-ngomong sebab saya tekun olehnya zikir, tekun oleh beramalia. Enggak sebanding, Pak. Inilah maksud ketika jenengan iki berkholwat, inilah maksud ketika jenengan ini melakukan zikir sirul asra, lekas lepasan rasa keakuan kita yang melaku. Wis, itu kuncinya. Jenengan yang katanya kok gak dol-dol saya, kok gak wusul-wusul, ini kuncinya yang terakhir yang paling halus. Perkara yang membelenggu ruhaniyah, menghalangi ruhaniyah pada Allah, ya ini. Rasa keakuan diri sebagai makhluk yang melakukan. Anda tahu caranya, maka disitulah maksudnya sebetulnya Allah yang melepaskan dirimu dari belenggu keakuan diri. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, kesimpulan ya. Oke, kita sudah menerima ajaran Rasulullah. Oke, langkah berikutnya kita adalah menjaga kholwat lewat zikir kita. Di setiap saat dan waktu, tidak mengenal tempat dan waktu. Zikir tersebut faqadistam sakabil urwatil wuthqa lam fisomalaha, pegang teguh dengan semampu jenengan. Urusan jenengan dibuka hati sampean dalam kemakrifatan, kuncinya sepanjang mana Anda tidak melepaskan keakuan diri Anda. Berarti langkah terakhir Anda harus melepaskan keakuan diri. Baik diri yang berkenaan dengan makhluk dirinya atau makhluk yang lainnya. Contoh, kita dapat ISIS, Pak. Tahu ISIS nggih? Nah, karena angin, lepasan angin itu. Itu kan makhluk di luar diri kita toh. Lepasan angin itu. Otomatis Anda melepas, ini yang melepas Allah dikarenakan sebab musabab jenengan itu membawa kunci sirul asrar tadi. Ini makhluk yang berkenaan dengan selain Anda. Kan ada dua. Pelepasan diri pertama diri sendiri, pelepasan diri makhluk terhadap pelepasan diri makhluk yang berkenaan dengan selain jenengan. Masalahnya kita di dunia ini menghadapi berbagai problem, Pak. Coba kita kerjanya kita jualan. Pasti di situ ada orang lain sebagai pembeli. Lah gitu toh. Oke. Jenengan ini wajib disuruh melepaskan keakuan diri dan keakuan diri makhluk dirinya dan keakuan diri makhluk yang lainnya itu. Coba kalau di sini Anda duduk di situ, masuk di titik itu, itulah benang merah yang harus jenengan tarik. Mesti Allah membuka. Mesti hati sampean bertemu Allah. Amal arif la yarawna li anfusihim syai'an, tanda-tanda nanti bertemu Allah. Dalam diri jenengan sudah tidak ada rasa keakuan makhluk yang segala-galanya. Dua, yusyahiduna annal fa'il huwallahu ta'ala, yang menjadi isim fa'il subjek hanyalah Allah. Itu di dalam dada jenengan. Udah, ini tanda. Nah, siapa yang sudah masuk di titik itu, maka tatmainul qulub, menerima hatimu keadaan jenjem, keadaan damai, nikmat. Coba nek susah, sulit sampai lakukan di tengah-tengah kerja itu, lakukan, latihlah di dalam waktu sholat. Latihlah di dalam waktu ketika jenengan bersendiri, duduk di bangku sendiri, keadaan berbaring. Sebab sesungguhnya Kanjeng Nabi dan pengikut Kanjeng Nabi itu Allah katakan
alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Beliau selalu tidak hanya ketika saat berdiri, ketika saat dia duduk, ketika saat dia berbaring, selalu rohaniahnya itu berzikir pada Allah. Berzikir itu maksudnya nafi isbat, pelepasan keakuan diri sebagai makhluk dan akhirnya muncul keakuannya Allah. Itu yang perlu kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini.